Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah antum dan antunna sekalian saat ini sedang mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik. Dan tentunya mempelajari Al-Quran itu keutamaannya sangatlah banyak sekali. Sangatlah banyak. Oleh karena itu di antara keutamaannya adalah yang pertama, orang yang mempelajari Al-Quran termasuk orang yang paling baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Orang yang mengajarkan Al-Qur'an, cara membacanya, kemudian mengajarkan isinya, mendakwahkan isinya, ya, maka itulah sebaik-baik orang. Orang yang mempelajari juga, orang yang mengajarkannya juga, dialah orang yang sebaik-baik. Ya, sebaik-baik orang adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Oleh karena itu manfaatkan waktu ini. Ya, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, manfaatkan ini. Manfaatkan waktu yang sekarang ini karena sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Ya. Oleh karena itu harus beda bacaan kita Ramadan yang lalu dengan yang sekarang, harus beda. Ya. Kebanyakan orang tidak banyak mengkhatam Al-Quran di bulan Ramadan karena nggak bisa ngaji, karena nggak bisa baca Al-Quran, atau belum bisa, ya, karena belum bisa atau masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Kalau dia sudah lancar baca Al-Quran, sudah bagus ininya, makhrajnya sudah bagus, enak itu, enak membaca Al-Quran. Insyaallah di situ kita akan bisa nanti mentadaburinya, menghayatinya, kemudian khatam dengan jumlah yang banyak. Ya. Para ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian juga orang yang mempelajari Al-Qur'an, ya, dia akan menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Allah itu, ya, punya keluarga dari manusia. Ya, Allah itu punya keluarga dari manusia. Qalu, ya Rasulullah, manhum? Wahai Rasulullah, siapa keluarga Allah itu? Ya, di sini jangan difahami jemaah. Jangan difahami kalau Allah punya keluarga berarti dia punya istri, enggak boleh, haram. Ya. Siapa keluarga Allah itu? Ini saking mulianya para ahli Al-Quran. Mereka adalah hum ahlul Quran. Mereka adalah orang-orang yang senang baca Al-Quran. Ya, orang-orang yang mempelajari Al-Quran, isi dan maknanya, kemudian dia amalkan. Ingat, Al-Quran itu diturunkan 3 alasan. Yang pertama, at-ta'abbudu bitilawati. Beribadah dengan membacanya. Ya, dengan membacanya. Orang membaca banyak Al-Quran, Masya Allah keutamaannya. Ya. Kemudian yang kedua adalah fahmu ma'anihi, untuk kita faham maknanya. Kalau bacaan kita bagus, dari sisi pengucapannya bagus, tentu kita akan lebih menghayatinya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-amalu bihi, mengamalkannya. Ini 3 tujuan Al-Quran itu diturunkan. Makanya rajinlah, semangat terus kita untuk mempelajari Al-Quran. Ya. Kemudian di antara keutamaan Al-Quran adalah orang yang mahir, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pinter baca Al-Quran, pinter bacanya, pinter memahaminya, pinter mengamalkannya. Nah, ini. Maka dia bersama malaikat
Selalu dijaga oleh malaikat. Dia bersama malaikat. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyamai kita. Ya. Sehingga kita akan terus merasa tenang kalau kita rajin membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Dan orang-orang yang yatata'ta'u fihi, dan orang-orang yang baca Al-Qur'an dengan yatata'ta', dengan dia terbata-bata, mungkin karena belum belajar atau masih belajar, tapi masih terbata-bata, maka dia mendapat pahala. Dua pahala. Pahala baca Al-Quran, kemudian pahala karena dia sudah berusaha untuk mempelajari cara membaca Al-Quran. Nah, para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kemudian di antara kiat agar kita bersemangat, ya, di antara kiat agar kita dimudahkan mempelajari Al-Quran. Pertama, sadarlah bahwasanya menyadari akan keutamaan baca Al-Quran, akan keutamaan mahir dalam Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua, jujurlah dalam niat. Ya. Jujurlah dalam niat. Rasulullah SAW bersabda, "In tasduqillah yasdukka." Kalau engkau jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam niatmu, maka Allah pun akan mudahkan untuk memahaminya, mempelajarinya. Jujur dalam niat. Gimana jujur dalam niat? Misalnya di tengah perjalanan kita belajar tajwid, berat ini. Tetap jujur, harus semangat terus berusaha. Kalau dia berhenti sampai seperti itu karena dia sudah menemukan kesulitan, kemudian dia berhenti, berarti ini dia tidak jujur dalam niatnya. Tidak jujur sama Allah dalam niatnya. Itu maksudnya. Ya, jujurlah dalam niat. In tasduqillah yasdukka. Kalau engkau jujur, Allah pasti bantu. Pasti. Allah akan bantu kita untuk memahaminya, ya, cara membacanya, mengamalkannya dan memahaminya. Nah, kemudian juga yang ketiga, ketahuilah bahwasanya mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran itu pasti dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir." Kami telah mudahkan Al-Quran itu, ya, untuk dipelajari, untuk diingat, untuk sebagai pelajaran diamalkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah, dimudahkan. Fahal min muddakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Adakah orang yang sadar akan mudahnya mempelajari Al-Quran, mudahnya mengamalkannya, mudahkannya untuk memahaminya? Adakah orang yang sadar? Ingat, ini harus ingat 3 ini. Ya, sadar akan keutamaannya, jujur dalam niat, kemudian Allah pasti mudahkan. Allah pasti mudahkan. Para jemaah, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Taala, oleh karena itu semangatlah. Semangat tetap, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.